Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat berbahagia. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Ketika kamu menonton video ini, tahu gak sih, saya membuatnya ketika saya sedang menjalani puasa di bulan Ramadan. Loh mas, kok mas Aryan gak lemes? Biasanya kan kalau orang puasa itu lemes. Nah ini dia, lemas atau tidak bersemangat itu sebenarnya adalah pilihan kita sendiri. Sadar gak sih bahwa kamu saat ini juga, apapun keyakinan yang kamu peluk, berpuasa atau tidak, itu bisa loh memberikan diri kamu sendiri semangat yang harusnya sudah ada dalam batin kamu. Caranya mudah, coba lakukan ini. Sekarang juga coba tuliskan di komentar, bahagia itu pilihan, dan saat ini saya memilih untuk bahagia. Terima kasih. Tuliskan itu dan rasakan kebahagiaan yang mendadak muncul di batin kamu. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kayaknya enak nih ya teman-teman, kalau kita lagi dalam nuansa Ramadan, baik kamu ikut melaksanakan ibadah Ramadan atau mungkin tidak gitu ya, karena berbeda keyakinan, tapi enak gitu. Kalau kita di bulan Ramadan ini membicarakan sebuah hal yang ada kaitannya kembali dengan ketenangan. Betul. Gimana kalau hari ini kita membicarakan sebuah topik yang ada kaitannya dengan sedekah, tapi bukan dengan hal yang biasa. Nah, ini dia nih. Langsung aja. Sekarang saya akan memaksa kamu secara langsung untuk berpikir bersama dengan saya. Tolong dijawab ya. Ini saya butuh bantuan kamu saat ini. Benar. Saya ingin kamu menjawab pertanyaan saya karena saya pengen tahu kira-kira jawabannya ini saya yang salah atau saya yang benar. Gini pertanyaannya. Kita semua tahu bahwa yang namanya sedekah itu baik. Betul? Betul. Dan kita juga semua tahu nih bahwa biasanya kalau nuansa bulan Ramadan nih, di bulan suci ini, udah banyak banget ya kita lihat di kiri kanan orang saling berbagi. Bagus. Tapi saya ingin bertanya dong, menurut kamu, kalau di jalan melihat ada sekumpulan orang atau orang gitu ya, satu, yang dia nunggu apa? Nunggu dikasih sedekah sama orang. Dia nunggu aja di jalan gitu. Nunggu sampai ada orang ngasih sedekah ke dia karena ini nuansanya bulan Ramadan. Menurut kamu, itu benar atau keliru? Nah, ini menarik nih. Menarik ya? Sekarang saya ingin nanya lagi supaya kamu lebih jelas. Gini, karena ini bulan Ramadan, biasanya kalau kita lagi jalan di jalan, kalau kamu cermati, ada banyak orang yang suka menunggu. Iya, menunggu. Menunggu apa, Mas? Bukan menunggu beduk maghrib, bukan. Yang dia tunggu adalah orang-orang yang dia tahu bakal ngasih sedekah ke dia. Pernah nggak kamu lagi naik motor atau lagi naik mobil atau lagi naik sepeda gitu ya, jalan, lagi enak-enak, tiba-tiba ngeliat tuh ada sekumpulan orang di jalan nunggu, kamu bingung, dia nunggu apa? Ternyata dia nunggu sedekah dari orang-orang yang orang itu seolah-olah tahu ya, bahwa kalau saya nunggu di sini, orang-orang bakal ngasih sedekah ke saya. Dan benar, banyak orang yang datang ke dia, ngasih sedekah ke dia tanpa harus dia cari. Dia tungguin itu sedekah. Menurut kamu, itu normal atau tidak? Benar atau keliru ketika orang di tengah jalan menunggu diberi sedekah? Menurut kamu, itu benar atau keliru? Tolong dijawab. Kalau saya bertanya ini kepada sahabat Pagar Kehidupan yang ada di Instagram saya, Aryan Surya Official, rata-rata jawabannya bisa jadi sama seperti kamu. Kebanyakan di antara kita sudah percaya bahwa hal itu wajar-wajar saja, Mas. Kenapa? Ya namanya bulan Ramadan, boleh dong, Mas, orang menunggu dikasih sedekah, masa salah? Nah, ini dia. Ini akan kita bahas di hari ini.
Karena banyak orang yang komplain kepada saya, "Mas, saya ini kok sudah berbagi tapi nasib saya jelek terus. Mas, saya ini juga sudah menjadi ahli sedekah, tapi kok saya hidupnya merana terus. Kenapa ya, Mas? Apa yang ada yang salah dengan saya, Mas? Kok saya gini terus?" Jawaban saya sederhana. Gini, bagi saya, tolong dikoreksi kalau salah ya, tapi ini saya berdasarkan ilmu agama yang saya pelajari dan bisa ditiru secara universal, apapun keyakinan kamu. Bagi saya, sedekah itu bukan ditunggu, tapi diterima. Saya ulangi, bagi saya, sedekah itu bukan ditungguin, tapi diterima. Kamu setuju nggak? Iya kan? Bedanya apa, Mas? Sedekah itu ditunggu sama diterima tuh bedanya apa? Tolong jelasin. Gini, kalau orang menunggu sedekah, itu seperti orang-orang yang kamu lihat di jalan tadi. Dia nongkrong di satu titik, nungguin dikasih. Ingat ya, nungguin dikasih di sebuah lokasi yang dia tahu bakal dikasih orang di situ, dia nunggu. Itu menunggu sedekah. Sementara kalau menerima sedekah itu beda. Orang itu melakukan aktivitas biasa seperti sehari-hari, tapi di tengah jalan, tiba-tiba dia dikasih sedekah sama orang. Nah, itu dia menerima sedekah, bukan menunggu sedekah. Jadi dia diberi sedekah sama orang ketika dia tidak menunggu. Ketika dia sedang berikhtiar, sedang berjuang mencari nafkah, melakukan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan menunggu sedekah. Gini, bagi saya, apa yang diizinkan oleh Tuhan itu baik. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi atau bersedekah, itu pasti baik. Setuju ya? Tapi, tolong disimak baik-baik. Bagi saya, kalau orang dibiasakan menunggu sedekah, bagi saya, kamu setuju nggak sih? Itu bisa membuat orang memiliki mental jadi pengemis? Maaf ini. Kalau saya salah, tolong dikoreksi, tapi saya mengatakan ini berdasarkan ilmu agama yang saya pelajari. Kamu setuju gak kalau belakangan ini banyak ilmu agama yang dipelintir sehingga agama itu menjadi tidak bermanfaat bagi orang-orang yang melakukannya? Termasuk tadi, orang banyak yang menunggu sedekah sehingga mereka secara tidak sadar membuat diri mereka memiliki mental pengemis. Padahal sedekah itu bukan untuk membuat orang menjadi mental pengemis kan? Sedekah itu justru membuat mental seseorang jadi mental yang namanya berbagi. Jadi bagi saya, orang yang menunggu sedekah itu salah. Karena dia menganggap dirinya itu tidak berdaya. Menunggu, dan menunggu. Dan itu bahayanya membuat diri mereka secara tidak sadar menjadi seorang yang bermental peminta-minta. Sekarang saya mau tanya dong, ada nggak sih di satu agama yang diresmikan di Indonesia aja yang memperbolehkan umatnya untuk mengemis? Ada nggak? Nggak ada tuh. Kenapa nggak boleh? Karena ketika mengemis, orang itu merendahkan dirinya sendiri kan? Ketika dia mengemis, dia percaya bahwa orang yang memberikan uang kepada dialah itu Tuhan. Dia percaya bahwa tiada Tuhan selain orang yang memberikan dia duit. Makanya dia ngemis. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Ketika Tuhan seseorang itu udah bergeser menjadi manusia, di situ manusia itu akan kehilangan arah, menjadi robot, bahkan menjadi budak. Nah sebentar Mas, apa yang dikatakan Mas Aryan ini saya setuju banget. Betul juga ya Mas ya, bahwa sedekah itu diterima bukan ditungguin. Terus apa kaitannya Mas, dengan materi kita di hari ini? Ada nggak sih Mas kaitannya dengan motivasi yang bisa merubah hidup kita Mas? Jawabannya ada. Ini loh kaitannya, tolong disimak. Kita itu terkadang sama seperti orang-orang yang saya bicarakan tadi. Diri kita itu suka mengemis bantuan orang tanpa mau berusaha dulu. Saya ulangi ya, kita, termasuk saya juga dulu pernah seperti ini, tapi alhamdulillah saya sadar gitu dan saya pengen kamu sadar juga. Kita itu pernah bahkan sering teman-teman mengemis bantuan orang lain tanpa kita berserah diri dulu kepada Yang Maha Kuasa dengan melakukan hal-hal yang kita bisa. Saya pernah loh teman-teman di DM Instagram, saya menerima sebuah Instagram yang begitu membuat saya jadi sedih.
Apa itu, Mas? DM. DM dari seseorang yang dia ada masalah hidup, dia bikin rumah. Dia bikin rumah secara sadar, tapi dia gak ada duit buat nyelesainnya, terus minta saya. Lah, gimana? Yang bikin rumah Anda, yang punya rumah Anda, punya uang buat makan ada, cuman gak ada duit buat bikin rumah, terus mintanya ke saya. Lah, aneh toh. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak sadar. Dirinya tidak diajarkan ilmu bahwa sedekah itu bukan berarti mengemis loh. Ada orang murah hati seperti Mbak Im Wong contohnya. Itu murah hati sekali dia. Tapi kenapa banyak orang yang mendadak jadi datang ke rumahnya berbondong-bondong? Karena mentalnya, mental pengemis. Bukan itu tujuan Mbak Im Wong membuat channelnya bertemakan sedekah, bukan itu. Bukan ingin membentuk orang itu jadi mental pengemis, bukan. Beliau melakukan sebuah karya channel YouTube yang sempat trending pada waktu dulu. Itu tujuannya apa? Memberikan kita semacam kayak penjelasan bahwa berbagi itu enak loh. Menolong orang itu baik loh. Iya kan? Tapi kenapa berbondong-bondong orang datang ke rumah dia? Dimarahin juga masa bodoh amat. Datang lagi. Karena kita nggak ada yang ngajarin bahwa mengemis itu tidak baik. Kalau diri kamu punya orang tua, atau mungkin kalau Anda sebagai bapak atau ibu nih yang sudah bisa memberikan ceramah agama, ayo Pak, ayo Bu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon tolong ajarkan bagaimana cara orang menerima sedekah, bukan bagaimana cara bersedekah aja. Saya ulangi ya, tolong ajarkan bagaimana cara orang menerima sedekah, bukan hanya bagaimana cara memberikan sedekah. Kenapa? Karena cara kita menerima sedekah itu pun menentukan nasib kita loh. Betul. Kalau kita terbiasa menunggu sedekah, kita akan terbentuk menjadi orang bermental pengemis. Sementara kita sama-sama sudah setuju tadi. Ketika kita bermental pengemis, Tuhan kita ganti. Jadi siapa? Jadi manusia. Tiada Tuhan selain orang yang memberikan kita duit. Tiada Tuhan selain orang yang membantu kita dalam masalah. Astagfirullah. Ada apa itu? Iya kan? Kenapa kita gak sadar? Itu loh sebabnya meminta-minta, mengemis itu dilarang. Karena itu bisa mengganti Tuhan kita kok. Kok gak sadar ya? Coba deh renungin. Wah, bener banget Mas. Parah nih Mas, saya ketampar banget Mas. Bener ini semua Mas, betul, saya setuju. Kalau gitu Mas, seandainya saya punya masalah berat nih. Oke, saya harus minta tolong dong. Boleh gak sih Mas, kita minta tolong ke manusia? Jawabannya, boleh. Yang Maha Kuasa tuh memberikan kecerdasan tiap orang beda-beda loh. Kayak saya nih pinter ngomong. Apa yang saya katakan, alhamdulillah bisa merubah hidup kamu dan banyak orang. Alhamdulillah. Tapi apakah semua orang pinter ngomong? Tidak. Ada orang di samping kamu mungkin pinter masak. Kalau nggak ada dia, nggak ada orang yang bisa menghibur lidahnya. Betul? Ada orang di samping kamu gitu ya, jago ngelawak. Dia tuh kalau ngomong biasa aja lucu, Mas, saya selalu tertawa terpingkal-pingkal. Kalau nggak ada orang itu, mungkin orang nggak ada yang terhibur. Tuhan itu, yang Maha Kuasa itu sudah memberikan setiap orang kelebihan yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya mereka saling melengkapi. Jadi sekarang kalau pertanyaannya, boleh nggak Mas saya minta tolong ke orang? Boleh, tapi jangan berharap sama dia. Kamu minta tolong ke saya? Boleh, tapi jangan berharap saya. Jangan berharap kepada saya. Loh, berharaplah kepada yang Maha Kuasa. Saya ini perantaranya aja. Boleh nggak saya minta tolong sama dokter? Boleh, tapi jangan berharap ke dokter ya. Dokter itu perantara doang. Iya kan? Mas, boleh nggak saya minta tolong ke dosen saya, ke guru saya? Boleh, tapi jangan berharap ke mereka. Mereka itu manusia biasa, perantara Tuhan doang. Gitu loh caranya. Jadi ketika kita ada masalah, sebagai makhluk sosial, mintalah bantuan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu harus, boleh. Tapi yang nggak boleh itu berharap. Yang nggak boleh itu meminta. Yang nggak boleh itu meminta dan berharap bertotal sama seorang tersebut. Kita tidak boleh berharap total sama orang. Saya ulangi, tidak boleh berharap total sama manusia. Karena apa? Kamu pasti kecewa. Benar atau tidak? Nah, itu dia. Jadi sekarang apapun masalah kamu, selalu ingat video ini.
Bersedekah, alhamdulillah kamu sudah jago. Kamu sudah banyak ilmu nih, baik dari saya maupun dari orang lain, bagaimana cara bersedekah yang baik. Bagus. Tapi sayangnya, anehnya, nggak ada loh, atau sedikit sekali bahkan, orang-orang yang ngajarin bagaimana sih caranya menerima sedekah. Sekarang kamu sudah tahu ya, sedekah itu jangan ditungguin. Jangan mengemis kepada orang. Jangan meminta orang lain, apalagi yang tidak kamu kenal, apalagi yang belum pernah kamu ketemu gitu ya. Walaupun kamu kagum dengan orang itu, jangan berharap 100% sama dia. No. Kamu mengagumi saya, alhamdulillah, tapi jangan berharap sama saya. Saya bukan Tuhan. Kamu mengagumi artis tertentu untuk menghibur kamu, bagus. Ketika kamu nonton dia, kamu terhibur, hebat. Tapi jangan berharap dia untuk selalu menghibur kamu. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Betul? Ketika karya dia kamu suka, alhamdulillah. Ketika ada karya baru yang tidak cocok dengan kamu, kenapa marah? Hehe, iya mas. Saya suka banget mas sama artis Korea mas. Tapi saya jadi kesel mas. Kenapa? Habis artis Korea yang saya idolakan itu mas, tiba-tiba ngecat rambutnya dong. Warnanya jadi nggak bagus loh. Kok kamu yang rewel? Kan dia yang punya rambut dia. Kenapa kamu rewel? Karena kamu menganggap dia sumber kebahagiaan kamu, titik. Bahaya nggak? Bahaya. Ketika orang mengemis kepada orang lain, orang itu jadi aneh. Siapa di antara kamu pernah kenal orang, atau mungkin kamu sendiri bahkan, mohon maaf, pernah nggak sih melakukan sebuah kegiatan atau kelakuan gitu ya, kalau kamu di tengah-tengah orang itu, kamu happy. Kalau nggak di tengah-tengah orang itu, kamu jadi orang aneh, yang selalu kepo, yang selalu curigaan. Pernah nggak? Kalau pernah, nah itu. Kenapa bisa terjadi itu, mas? Karena dirimu mengemis kepada dia untuk dibahagiakan. Bahaya kan? Bahaya. Jadi intinya teman-teman, ayo, jadikan video ini sebagai tamparan dalam hidup kamu. Saya sudah mengajarkan kepada kamu dalam hidup ini tidak boleh menunggu sedekah. Sedekah itu diterima, berkah itu diterima, berkah itu disyukuri. Minta tolonglah kepada orang lain siapapun mereka, tapi jangan berharap kepada mereka 100%. Itu kunci yang paling benar dalam hidup. Kamu bukan pengemis, saya bukan pengemis, kita semua adalah hamba dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, lagi Maha Pemberi rizki. Serahkan sepenuhnya kepadanya, karena Dia yang menciptakan kita. Dia pasti yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Coba renungkan deh, bukankah apa yang saya katakan ini benar? Pikirkan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.